Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengucapkan selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Selamat kita jumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kalau saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, kita bersyukur. Pagi hari ini saya dan saudara kembali diberikan kesempatan untuk kita datang memuji dan memuliakan Tuhan dengan kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita melihat keadaan di sekitar kita, tetapi saya percaya kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sambil tinggal dulu saja, kita akan nyanyikan satu pujian hati Allah. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Justru Engkau Allah mengasihi kami di saat
di dalam Tuhan keterpurukan kami. Bukan karena kami baik, bukan karena kami Tuhan melakukan sesuatu yang berarti, tetapi Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Justru ketika kami ada di dalam dosa, Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengampuni kami, Engkau mendengarkan kami, Engkau menolong kami, Engkau mengangkat kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersuka cita pagi hari ini. Biarlah perhimpunan kami, persekutuan kami menjadi perhimpunan yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami naik di hadapan Tuhan menjadi korban yang memuliakan nama Tuhan. Dan Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersatu hati kami juga menghancurkan pekerjaan kuasa kegelapan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Allah ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Ya, saudara, lihat dulu. Gak usah salaman, gak boleh salaman. Coba lihat kiri kanan, depan belakang. Kira-kira masih orang yang sama dengan minggu kemarin, atau kita sudah ada perubahan seperti itu ya. Tapi saya percaya kalau kita semua sehat, kuat, semua anugerah Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku kan bangkit. Haleluya. Gereja Tuhan di hari-hari ini harus bangkit. Kita harus menang. Haleluya. Tuhan
kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh patah semangat. Saya dan saudara, kita harus bangkit mengalahkan keadaan ini, mengalahkan diri kita sendiri untuk kita maju di dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Iblis dengar nama Yesus, dia takut dan gemetar. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Pujian sudah lama, tapi saya percaya bahwa ini menjadi satu pengalaman di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari Tuhan, ada banyak kali di dalam hidup kita, kita berusaha mencari Tuhan, karena kita percaya Dia adalah tempat kita bersandar, Dia adalah menara kekuatan bagi saya dan saudara. Mungkin orang di sekitar kita, orang yang terdekat kita tidak bisa kita jadikan tempat untuk bersandar, tetapi percayalah bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama. Dia adalah menara yang kuat, Dia adalah kota benteng kita, tempat saya dan saudara untuk bersandar. Kita nyanyikan pujian ini sebelum kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami punya Allah seperti Engkau. Ku cari wajah-Mu, ku cari
biasa berkumpul dengan kami. Saya terluka dengan keadaan, tetapi saya selalu bertanya, Tuhan, keadaan ini kepada siapa? Saya mau salahkan orang, itu tidak mungkin. Tetapi kami hanya berseru kepada Tuhan. Ternyata saudara, setelah melewati beberapa waktu, saya menyadari kadang-kadang kita sebagai manusia, yang kita inginkan itu adalah hasil. Tetapi yang Tuhan inginkan dan Tuhan ajarkan kepada saya secara pribadi, bahwa Tuhan ingin proses. Kadang-kadang kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan? Mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi dalam kehidupanku? Tetapi ingatlah saudara, bahwa yang Tuhan inginkan itu adalah proses. Proses untuk mendewasakan kehidupan kita. Proses untuk kita bisa melihat bagaimana Allah itu sesungguhnya. Proses di mana kita belajar menaati jalannya Tuhan. Dan ketika saya bisa menerima proses itu, saya bisa berkata kepada Tuhan, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kalau ada kesempatan sebenarnya bagi saya untuk membalas apa yang orang lain kerjakan dalam kehidupan kami, tetapi saya ingat itu adalah proses Tuhan, dan saya tidak ingin sukacita, kebaikan, kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan itu menjadi hilang di dalam pribadi kita. Saya ingin tetap melakukan hal yang baik. Saya ingin tetap mempermuliakan hidup, mempermuliakan Tuhan lewat hidup ini. Kalau itu juga menjadi pengalaman saudara, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mengecewakan kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah, Allah tempat kita bersama, Allah yang bisa kita percayai, Allah yang bisa menjadi topangan hidup kita, dan Dia adalah Allah yang setia. Yang saudara, bahwa Dia Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima
Berbicaralah kepada kami. Firman-Mu mengisi ruang hati kami, menjadi Tuhan rema di dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat saat ini. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan. Taruh perkataan-Mu kepada hamba-Mu agar firman itu disampaikan kepada kami. Kami mengerti dan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, saudara, di mana Tuhan masih memelihara kita. Saya minta maaf baru datang malam bahwa Ibu Panjaitan berduka ya Pak, gitu ya. Tentunya tidak terlambat saya turut mengucapkan berduka, tetapi itulah realita hidup, bahwa kita hidup di bumi ini ada dibatasi dengan umur, dan ada peringatan bahwa setiap orang akan sekali mati ya. Jadi kita nggak selamanya di dunia ini. Setidak-tidaknya kita mengerti dan mempunyai pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada satu janji yang luar biasa, yaitu janji yang kita yakini sampai saat ini, di mana saudara saya adalah beriman di situ. Jadi iman itu adalah dasar yang kita harapkan, yang kita percaya, walaupun tidak melihat. Kalau sudah melihat itu nggak usah iman. Tetapi kenapa dikatakan iman? Karena belum melihat, dan kita tahu itu pasti. Bapak Ibu, saya tertarik dengan ada dua variabel. Saya buat situ satu judul, yaitu janganlah takut dan patah hati. Karena kalau kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu, bahwa kondisi dan keadaan ini bisa saja membuat kita melekat dengan hatinya Tuhan, bisa juga membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena keadaan, himpitan, tekanan, penderitaan itu terkadang justru melatih kita sudah menjadi terbiasa. Contohnya bangsa Israel dulu, ketika dia dibawa keluar untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan, dari belenggu yang memenjarakan mereka, karena janji Allah harus tergenapi ya. Tapi ketika dibenturkan dengan keadaan, maka orang-orang Israel mengeluh, bersungut-sungut. Dia ingat yang lalu, enakan di sana, nyaman, saudara. Ada di zona nyaman. Zona nyaman, kalau zona nyaman dalam Tuhan enak. Tetapi ketika zona nyaman ada di dalam membelakangi Tuhan, nah itu yang kita harus rombak. Kita harus rombak, didongkrak supaya kita keluar dan diangkat untuk kita dipindahkan, gitu ya. Jadi ini tentunya membuat acuan untuk memacu kita supaya kita anak-anak Tuhan itu berprestasi. Ya, kita kuat. Ada banyak hal yang menjadi penghadang atau menjadi rintangan kita. Kalau orang lari maraton jarak jauh, itu ada namanya palang rintangan itu. Apa namanya? Palang rintang. Jadi kalau udah lari, tapi dia harus lompat juga. Lari harus lompat juga. Itu gak mudah. Kamu udah lelah, capek. Terkadang kita juga dihadapkan seperti itu sparring kita, cuma kita gak lihat aja. Naik turunnya kalau Bapak Ibu bikin grafik, naik turunnya iman kita, kira-kira Bapak Ibu bisa melihat,
Saya kadang ada di area ini, kadang ada di sini, kadang-kadang drop banget. Jadi. Kira-kira alami nggak Bapak Ibu seperti itu? Atau cuma Bapak Gembala aja? Saya kira cuma juga alami ya. Sini kira-kira rasa alami itu sih. Ya. Kadang-kadang apa yang kita programkan tidak sesuai. Istri saya baru bilang gini, Mami udah pesen-pesen. Lebaran ini saya nggak mau tahu kalian harus pulang. Lalu istri saya baru ngomong begitu, istri saya bilang gini, baru saya lihat di berita, Lebaran tidak boleh mudik. Saya bilang, kasih tahu Mami enggak itu? Harus kasih tahu. Nanti kalau enggak, saya ini memang dicap. Ya, saya bilang saya ini memang sudah milik Tuhan. Saya itu bukan milik keluarga lagi. Bukan saya enggak menghormati juga, saya menghormati. Saya sangat rindu. Siapa yang enggak rindu dengan orang tua? Saya seperti ini, saya rindu. Saya rindu peluk-peluk mami saya. Saya rindu. Dan mungkin kalau dihitung hampir nggak pernah bermusuhan saya dengan orang tua. Saya sudah katakan sama anak-anak saya, satu yang saya akan sampaikan, jangan pernah melawan orang tua. Saya katakan sama mereka, saya nggak melawan, nanti kan pergumulannya berat. Bagaimana kalau kita melawan? Dalam tanda kutip, Bapak Ibu ya. Kalau orang tuanya nggak benar ya lawan nggak apa-apa kalau saya. Kalau nggak benar, tapi yang rata-rata orang tua benar. Walaupun cara pandang berbeda. Karena orang tua itu kan punya pengalaman. Artinya sudah duluan. Nah, anak-anak itu kan baru nyusul, baru mengalami. Makanya kadang anak-anak zaman sekarang itu merasa kalau sudah menguasai teknologi di internet ini udah segala-galanya. Belum. Sekolah kehidupan kita itu bukan hanya di satu bidang, tapi sekolah kehidupan kita di segala bidang. Tentunya kalau saya bertanya begini, orang-orang tua lebih paham ya, Pak Pandaitan paham, pasien paham, Freddy walaupun anaknya masih kecil paham, Jimmy walaupun anaknya masih senang untuk ada diajak bercanda itu. Nanti di umur-umur kamu akan diikuti kemana? Kamu panggilkan apa dia? Dedi, Mami, Papi, Papa. Nanti dia akan bilang gini, Papa ikut. Papa ikut. Saya kadang-kadang rindu itu perkataannya. Anak-anak saya lebih gede, tidak ada yang kadang diajak sulit sekali. Makanya kalau saya ingat satu kata-kata begini, kata-kata bijak ini. Bermainlah dengan anakmu selagi masih bisa diajak bermain. Karena satu kelak sudah punya dunianya sendiri, ya, sudah nggak ada zaman. Saudara telepon nggak bakalan diangkat-angkat, tapi kalau temennya yang telepon, wow, cepat. Itu. Tapi kok selfie ketawa punya pengalaman? Biasanya kalau orang tua yang cari susah gitu. Kalau HP yang memanggil cepat, tapi udah ada dunianya. Saya kemarin ngomong-ngomong dengan teman-teman hamba Tuhan, karena saya pergi ke suatu tempat. Saya berjumpa dengan pengurus PPPI, lalu berbincang-bincang, sharing tentang pengalaman. Sepanjang jalan saya berbicara. Ada terkadang pengalaman orang-orang tua itu kan selalu berkata dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Saya bilang itu tidak bisa diterapkan di era semakin bertambahnya keahlian atau di bidang internet yang hebat ini. Kalau kita mau bilang dulu begini, nggak bisa Bapak Ibu.
Yang pasti bagaimana kita orang tua harus menyesuaikan, setidak-tidaknya tahulah, gitu ya. Semua berjuang. Jadi nggak ada orang tua ini, orang tua mah sudah nggak sekolah cari duit aja, nggak mungkin. Kita juga harus belajar dengan media-media yang ada supaya kita bisa memantau anak-anak kita. Tentunya itu ya. Karena bagaimanapun juga kita sedang mengarah kepada satu tempat di mana area itu adalah area anak-anak akan melawan. Orang-orang akan fokusnya ke pribadinya, di internalnya, di individunya. Ya, khusus apa ya? Dulu orang tua saya suka bilang gini, egois. Kamu itu egois. Dari saya belum tahu artinya itu egois sampai akhirnya tahu. Kata-kata itu sering saya dengar. Orang tua suka bilang kamu egois. Ternyata mementingkan diri sendiri ya. Dan makna ibadah semua itu. Tahun-tahun ini adalah tahun ujian di mana Bapak Ibu Saudara dan saya mempertahankan iman. Kalau kita perhatikan, ada banyak pertobatan-pertobatan, tapi ada juga yang meninggalkan Tuhan. Ini firman Tuhan kalau kita selami, Bapak Ibu, kita baca terus, Bapak Ibu di rumah, saya ingatkan terus, baca terus firman Tuhan. Saya selalu dibaharui, saya selalu dibaharui. Dan saya ketika baca itu kadang-kadang saya berhenti, saya ngobrol dulu dengan istri saya, rupanya ini. Dapat berkat lewat baca firman. Dan itu cukup menghidupkan iman kita. Karena saya katakan iman itu bertumbuh dari mana? Mendengar firman Kristus. Lewat membaca, mendengar firman, atau saudara sedang dengar khotbah sama aja. Kemudian banyak orang menyisihkan persepsi ini bahwa mujizatlah yang membuat orang kuat, bukan Bapak. Iman yang membuat orang kuat. Mari kita lihat, ya. Kita akan bandingkan di dalam Ulangan pasalnya yang ya saudara-saudara yang ada di rumah, kalau nggak kelihatan saudara buka di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Lalu kita akan baca bersama-sama, ya. Walaupun di rumah nggak apa-apa, baca dengan diucapkan, ya. Kita baca 1, 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ada dua variabel, ada dua kata yang akan saya ambil, yaitu janganlah takut dan patah hati. Kita lihat dari kata takut. Kita lihat di kamus bahasa Indonesia, saudara lihat ada banyak. Kata takut di sini adalah merasa getar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Tapi ada juga yang takutlah akan Tuhan. Artinya menghormati sesuatu yang harus dihargai. Tetapi takut dalam konteks di sini adalah takut yang ketakutan menghadapi sesuatu. Ketakutan dalam menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Bapak Ibu perhatikan, kita tidak mengerti tahun ke depan semakin baik atau semakin buruk. Doa kita pasti Tuhan pulihkan. Tetapi perjalanan kita ini, cara pikir kita dengan cara pikir Allah beda. Jalan Tuhan dengan jalan kita beda. Saya jadi ingat kata-kata Tuhan begini, kalau ada makan minum, ada pakaian,
Cukuplah. Cukuplah. Saya merenungkan apa maksudnya Tuhan ini. Artinya memang ada suatu kata-kata bijak ini kan. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup, Bapak Ibu? Makan untuk hidup. Jadi cukuplah makan. Artinya gini, kamu makan, itu kamu hidup. Kamu beli baju baru, gak makan, lapar, Bapak Ibu. Saya ini bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, semenjak COVID ini jadi subur, Bapak Ibu. Semua celana udah kekecilan. Saya kayaknya makannya cuma itu aja, sama aja begitu. Kenapa mekar? Perutnya udah mulai gede. Saya kadang-kadang di kaca itu, saya kan suka main bulu tangkis, cuman agak jarang-jarang. Kalau udah main itu kan di live sama temen. Saya suka kaget, saya lihat perut saya kok udah ngomel begitu ya. Dulu saya suka menawarin orang. Kan saya lihat loh, perut saya udah ngomel, udah kacau tuh perut itu. Tapi saya udah bingung bagaimana cara ngecilin. Ngerain makan udah susah. Kan selama COVID ini kita harus makannya cukup, betul? Betul nggak Bapak Ibu? Makan harus cukup supaya kita apa? Sehat, imun kita kuat. Divaksin itu diperkirakan, nggak tahu kemampuan vaksin itu sampai berapa bulan, atau 3 sampai 8 bulan. Habis itu harus vaksin lagi, ada expired. Jadi kalau Bapak Ibu divaksin itu bukan untuk selama-lamanya. Divaksin itu ada waktunya. Karena pemberantasan serempak ini untuk menghentikan virus ini. Kalau semua langsung sudah teratasi, tentunya akan cepat berhenti. Tapi dengan ketaatan kita, dengan pakai masker dan lain sebagainya, itu juga sudah menolong program pemerintah yang terbaik. Nggak usah dirazia, Bapak Ibu. Kadang-kadang kan suka ada razia di situ, ya nggak pakai masker kena denda berapa? Berapa tahun? Enggak pernah kena ya, tapi ada suka ditulis di situ. 250 ya? Iya, 250. Ada juga sekarang udah tilang elektronik ya, yang pakai CCTV. Jadi saudara dan saya udah nggak bisa macam-macam. Kemarin ada yang jalan kecepatannya harusnya 100, dihantam 170, masih aman. Pas yang 125 keluar dari tol dipinggirkan sama petugas, ditilang. Bapak sudah melampaui kecepatannya dari batas yang ada. Jadi sekarang beli mobil mau bagus mau enggak, di tol sama-sama ada batasan. Makanya saya bersyukur. Saya pernah ketawa mobil itu ditawar, saudara. Kira-kira berapa ditawar mobil? Saya cerita sama pasien. Pasien bilang lebih baik beli NMAX. Ditawar berapa? 20 juta. Keren ya. Tahun 2000 350 juta. Semakin banyak tahun semakin merosot. Kalau 350 juta waktu itu beli rumah, kira-kira sekarang udah jadi miliaran ya Pak? Ya Pak Asen ya. Tapi ya gak apa-apa, namanya benda itu bukan semakin naik, sudah semakin dipakai semakin merosot. Hampir sama dengan tubuh kita. Semakin tua, semakin ada nyanyian panjang umur, Bapak Ibu harus siap-siap. Semakin banyak hal yang kita harus hadapi. Tadi Tom cerita sama saya, Pak, saya malu Pak, saya keluar dari rumah di dekat Indomaret, tiba-tiba jatuh saya, dia bilang. Kakinya kayak gak berdaya. Saya bilang, itu namanya udah tua. Sudah tua nakal lagi, saya bilang. Oh Bapak ini ada. Iya. Kalau nakal, udah tua nakal begitu. Kalau udah tua itu di rumah aja. Lebih banyak jalan supaya sehat katanya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Itu artinya kita nggak pernah mengerti hidup kita kan maunya full terus, sehat terus.
Tapi nggak bisa seperti itu. Kita harus sadar. Nah, saudara, kadang-kadang kita takut di kedepannya, hampir sama dengan ini. Ada ketakutan di hidup ini. Kemudian berikutnya coba kita lihat, saudara. Patah hati. Nah, kata patah hati itu ada kecewa, mutung. Pernah ngalami mutung nggak? Mutung itu kira-kira gimana? Mutung itu gimana ya? Cemberut. Atau bisa ke murung ya, kalau orang sekarang bilang murung gitu ya, mutung, udah nggak mau, ya mungkin bahasa kerennya kita gitu ya, maksudnya menyerah, nggak mau apa-apa lagi ya. Kemudian itu ada bergidik, saudara lihat di kamus saja nanti, cabar hati kecilin saya di kamus supaya kita ngerti. Artinya gampang-gampang aja, kita ini tidak boleh kecewa, tidak boleh mutung, tidak boleh sakit hati, gitu. Yang gampang-gampang aja. Kalau yang bergidik gitu, aku nggak tahu bergidik itu gimana gitu ya. Nanti pelajarin satu-satu kan. Saya bacanya bergidik itu gimana gitu. Yang gampang aja, yang itu kan artinya ada yang gampang. Yang kecewa, mutung kecewa. Kalau kecewa itu artinya tidak sesuai dengan harapan. Membuat kita jadi rasanya menyesal. Aduh, kecewa. Saya mau bisnis tahun ini saya berhasil, tapi nggak berhasil, kecewa. Udah, mutung, murung. Berapa minggu yang lalu seperti saya bilang gini, ada orang muda main bursa. Karena dia kalah, ini umur 27 tahun. Karena dia kalah, dia lompat dari lantai berapa? 12 tuh. Dan terjatuh, terkena di lantai 6. Wah, itu kayak ledakan pada suaranya. Sampai di bawah itu kakinya udah nyiprat semua. Di dekat area orang jualan. Jadi bagus itu kalau yang jualan situ, daging langsung nyiprat. Umur 27. Tingkat frustasi sekarang tinggi loh. Tingkat patah hati sekarang tinggi. Jangan kita menganggap bahwa wah biasa-biasa. Banyak orang berjalan masih gagal saudara. Tapi saya lihat udah ngomong sendiri nggak bawa HP loh. Saya pikir mau ke nggak ngomong sendiri gagal. Tampangnya itu bos. Kalau dulu zaman Krismon saya tahu karena saya masih bebas-bebas di bandara waktu itu ngantar jemput gitu. Nah itu saya lihat orang ngitungin keramik. Kalau sampai bawah itu koper. Bos ini. Saya pikir ngapain di nunggu pesawat? Enggak, ngitung keramik. Ngitung balik lagi itu. Oh berarti gak benar. Ya. Banyak kejadian ketika tekanan yang datang kepada kita. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut dan patah hati. Berikutnya, next. Mengapa tidak boleh takut dan patah hati? Bapak melihat di situ kita akan melihat bahwa hidup yang diinginkan oleh Allah adalah hidup dengan iman. Iman itu menjadi dasar, fondasi kita. Hidup dengan iman. Ya, ini yang Tuhan harapkan. Jadi kalau kita sudah takut, sudah patah hati, ya ketakutan ini rupanya salah satu musuh iman. Ada tiga hal yang penting. Ada musuh iman yang terkuat di sini yang kita harus tahu. 3 musuh iman. Kita lihat dulu. Ya, ada 3 musuh iman. Yang pertama adalah apa? Apa? Firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu jangan khawatir. Betul? Tapi kita masih khawatir nggak kadang-kadang? Iya. Padahal maksudnya kalau kita khawatir, ya kita duduk aja di kaki Tuhan, belajar kepada Tuhan. Kita nggak ngerti Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Mau duduk, mau berdiri, mau sambil nyanyi, menyembah Tuhan, saudara. Rasanya kita dekat dengan Tuhan. Enak. Khawatir sih, mana sih nggak khawatir? Masa tahun-tahun begini nggak khawatir?
Kadang-kadang kalau hitung saudara, kalkulasi, waduh, anak nggak lama lagi 3 tahun lagi udah nyusul di kuliah, waduh. Orang tuanya juga cari kerjaan, kuliah. Saya rasanya nggak mau berhenti, nah itu kadang-kadang gitu, kalau kita sudah belajar nggak mau berhenti. Aduh, rasanya mau terus bertambah pengetahuan itu. Saya haus. Yang dipelajari apa siapa Tuhan? Firman Tuhan. Cara meneliti, cara menggali, cara menilai, memperhatikan supaya kita cakap, saudara. Dan itu membuat saya jadi, pengen. Apalagi istri saya masih sanggup baca buku berpuluh-puluh buku di atas itu. Kalau saya lihat judul, intinya belakang sudah selesai, intinya aja udah. Mana saya mau baca, nggak kuat saya baca lama-lama Bapak Ibu. Buyar tulisannya, pakai kacamata nggak pede, repot kan? Tapi lama-lama baca, lebih baik saya bekerja, bikin apa gitu. Nah itulah beda ya, memang beda karunia. Oleh saya senang baca, sekali baca ditanyain dia tahu semua, itu bukunya semua itu tanyain aja dia tahu. Coba saya ada sekitar 25 buku tentang pernikahan saudara, tanya saya. Tanya, intinya doang yang saya tahu. Tapi ya nggak apa-apa, cuma itu yang kita penting kan. Membaca itu penting apa? Intinya. Orang ngomong ambil intinya apa? Intinya aja kan. Orang dengar khotbah, intinya aja Bapak Ibu nggak usah direkam ke semua, nggak nyambung gitu. Intinya aja apa hari ini yang bisa kita tangkap? Mungkin cuma satu yang bisa saya tangkap. Kekhawatiran adalah musuh iman. Next, yang kedua, musuh iman yang kedua. Ini tadi yang kita bahas. Lompatnya kedua apa? Ketakutan. Walaupun di situ dikatakan bahwa ketakutan merupakan musuh yang kedua, dia bilang urutannya tadi gitu ya. Yang pertama itu khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir. Kata jangan takut di Alkitab ada berapa? 365 kata. 1 tahun kita berapa hari? Berarti tiap hari kita ini ada kata-kata jangan takut. Amin. Wih, sekarang begini, begini. Puji Tuhan aja. Dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Serukan nama Yesus. Hanya itu kekuatan kita. Ya? Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita akan menjadi khawatir, takut, udah pasti. 365 kata, jangan takut. Artinya tiap hari itu dalam kita, jangan takut. Tiap hari. Haleluya. Dan musuh yang ketiga, kita lihat. Next, musuh yang ketiga, baca kencang saudara. Kebimbangan. Ya, kita lihat di kitab Yakobus itu cuma jelas bahwa orang yang mendua hati, bimbang itu mendua hati. Gak mungkin kita punya dua tuan. Ya. Satu ngikutin sini, ngikutin sini, gak akan mampu kita. Dan gak bisa kita menyenangkan dua tuan. Kita tidak boleh mendua hati, bercabang pikirannya, bercabang lidah, bercabang pengharapan, gak bisa Bapak. Cuma satu kita punya pengharapan. Yesuslah pengharapan kita. Dan dikatakan kebimbangan ini musuh daripada iman. Ada tiga musuh iman tadi. Ini yang kadang-kadang di hidup kita nggak sadari. Apa yang pertama? Ya, kekhawatiran salah satu contoh. Saya minta contoh itu Panjaitan Bu. Ibu, kira-kira kekhawatiran itu kayak apa menurut Ibu? Salah satu contoh itu. Jadi sebetulnya khawatir itu kalau orang-orang Jawa dulu bilang prihatin.
terlalu prihatin begitu. Maksudnya prihatin itu memikirkan yang ukuran kita. Nah, kenapa kita tidak boleh khawatir, saudara? Karena kekhawatiran itu musuh iman. Artinya gini, ketika kita ada di dalam kekhawatiran dan yang kita hidupkan adalah pikiran kita, bukan pikirannya Allah. Yang kita nikmati adalah status kita, bukan statusnya Allah. Yuk, kita sudah khawatir dulu. Aduh gimana nih? Aduh orang lihat orang khawatir, hidupnya tidak pernah tenang, saudara. Sedangkan firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi tenang supaya kamu bisa berdoa. Gak ada orang khawatir itu bisa berdoa. Tenang supaya kita bisa berdoa. Nah, ketakutan, saudara, adalah dikatakan situ menjadi musuh yang kedua. Ketakutan itu membuat orang jadi tidak berdaya. Semua takut melakukan ini takut, saudara. Takut dalam konteks ini adalah takut yang ya seperti tadi, ya. Ketakutan bukan ketakutan kepada yang Tuhan yang mampu, tapi ketakutan di sini merasa gentar, ya, menghadapi sesuatu. Rasanya nggak yakin nih. Sama kalau Bapak Ibu berdoa, mendoakan orang sakit. Saya pernah ditanya, doakan orang yang sudah koma, kepalanya udah dikotak, habis dioperasi, habis berdoa, sampai di luar ditanya saya, menurut Bapak bagaimana? Karena saya lihat udah nggak bergerak Bapak Ibu. Saya bilang gini, kita berdoa supaya Tuhan menjamah dia, tapi keputusan di tangan Tuhan. Sebetulnya saya jawab begitu, itu artinya apa? Saya sedang tidak percaya sebetulnya. Betul kan? Sebetulnya kalau perkataan iman itu perkataan yang jadi. Maka kita bilang Tuhan pasti tolong gitu. Tapi karena ya kita agak ragu-ragu gitu. Tolong bagaimana? Nah itu kuat. Nah saudara, mari kita singkapi hidup ini dengan bijak supaya hari-hari ini, saudara, di situ ada banyak-banyak ayat, nanti Bapak Ibu boleh baca di situ ya. Di situ ada Roma, ada ini, dan setiap di 3 jawaban ini ada ayat-ayat yang Bapak Ibu boleh baca. Baca, direnungkan. Satu ayat kita bisa baca itu berarti. Tiap Bapak bisa kirimin ayat, satu ayat aja Bapak bisa baca, renungkan aja. Jangan dibilang cuma satu ayat mah sedikit. Bapak Ibu, satu ayat itu kalau digali, dikupas oleh Bapak Ibu nggak mau selesai lagi. Wow, luar biasa perkata itu. Jadi saya sekarang kadang-kadang saya nggak berani membeberkan khotbah saya yang kan ada per pokok, saudara ya. Misalnya berbicara tentang konteks pohon ara misalnya kan. Secara keseluruhan itu kalau digali nggak akan selesai loh. Orang bahasanya ini, khotbah itu ada jenisnya, ada topikal, ada ekspositori. Ekspositori itu mengupas satu perikop, kemudian diambil intinya, diambil sebagai itu. Kalau topik itu per topik aja, topik digali. Topikal itu nggak mudah, itu perlu penggalian dan saudara perlu belajar. Nah kalau cuma satu ayat ya cuma satu ayat itu Bapak Ibu renungkan dan lakukan, itu berarti lagi. Sebelum saya kirim ke Bapak Ibu, saya baca dulu. Saya ada di HP saya ini, saudara, jadi ada banyak ayat-ayat untuk membagi seperti itu. Saya nggak mau banyak-banyak, satu aja. Cuma saya tutup dengan kata tetaplah berdoa. Karena apa? Cuma ini bentuknya kekuatan kita. Amin. Saya kira itu yang kita mesti cermati, Bapak Ibu. Jangan apa? Janganlah takut dan patah hati. Karena kita hidup dengan iman. Dan kita harus tahu musuh iman kita apa? Kekhawatiran
Ketakutan, kebimbangan. Yakobus bilang orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu berdoa tapi bimbang tidak dapat apa-apa. Kalau berdoa konsepnya seperti Markus pasalnya 11 ayat yang ke-22 dikatakan, dia katakan apa? Kalau engkau berdoa apa? Markus 11 ayat 22, 23, 24. Kalau engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Amin. Amin. Masalah kapan menerimanya gak mudah. Makanya Abraham dikatakan adalah bapa segala orang beriman, karena dia yakin ketika dia harus membawa anaknya naik ke Moria. Ketika anaknya bertanya, "Papa, kita sudah ada kayu, kita sudah ada alat-alat, sudah ada api, mana dombanya?" Apa yang Abraham bilang? Tuhan sediakan, Jehovah Jireh. Dari situlah berhasil kata Jehovah Jireh. Allah menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Memang dombanya siapa yang ada di sana? Kira-kira dari mana Bapak Ibu? Allah menyediakan. Katakan amin. Bapak Ibu takut dengan hidup kita? Hari ini masih ada nafas, besok masih ada nafas. Tidak ada alasan untuk kita khawatir. Amin. Hari ini ada sehat, besok sehat, tidak ada alasan kita takut. Hari ini sehat, besok sehat, tidak ada alasan kita apa? Poin yang terakhir apa tadi? Bimbang, jangan bimbang. Jangan bimbang, kita percaya pada Tuhan, kekuatan kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan. Ku ingin menikmati. Kita mau bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, orang muda, Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapapun kita perlu tangan Tuhan hari ini. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu pada air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, bahkan emas dan perak, tak sebanding dengan kasih Tuhan. Amin. Tak sebanding dengan katakan Yesus kekasih. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati, seperti rusa yang rindu, dia rindu mata air yang jernih, ada kekuatan yang menuntun dia sampai tempat tujuan. Harta dan kekayaan, bahkan emas dan perak, tak sebanding dengan Tuhan. Tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Katakan kau berharga.
kepada kita. Kita bergelut dengan ketakutan kita. Kita bergelut dengan kebimbangan kita. Kita bergelut dengan keadaan ini, sehingga kadang-kadang tidak ada waktu untuk duduk di kami Tuhan dan menikmati Tuhan. Tapi hari ini firman datang kepada saudara dan saya. Mari kita menikmati Tuhan dan kita hidup dengan iman. Kita percaya ada kekuatan Tuhan yang mampu menolong saudara dan saya. Mungkin saudara sedang ada di area kekhawatiran, atau area ketakutan, atau area kebimbangan. Katakan kepada Tuhan, hari ini stop itu kekhawatiran, stop itu ketakutan, dan stop itu kebimbangan. Dan kita percaya, jangan takut lagi. Biarlah kami berharap, biarlah kami diberikan semangat yang baru untuk kami boleh memandang
Bukan Bang, kita pengen sambil kita ngobrol semua. Pada hari Jumat kita akan beribadah untuk memperingati Jumat Agung. Jadi kita akan ibadah jam 8 pagi di tempat ini dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian pada hari Minggu kita akan kembali ibadah dalam ibadah raya jam 8 pagi dan juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi kita menerima double porsi pada bulan depan, karena ini masih bulan 3 ya. Pada bulan April kita akan menerima perjamuan kudus 2 kali. Saya percaya hal ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita dan kita sungguh menerima berkat di dalam kita memperingati atau kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Karena merayakan kematian Tuhan kita bukan bersedih, tetapi kita bersuka cita, kita bersyukur karena Yesus mati bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya rasa gereja anak hari Minggu dilaksanakan jam 8:30 di Pastori. Seperti itu, dan kita juga akan berdoa sebentar buat anak Mesia. Hari ini berulang tahun ya. Yang berapa Mesia? 8 tahun ya. Ada yang berulang tahun lagi? Saya rasa tidak ada ya. Ya, mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan menerima berkat, doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu. Nanti Mesia akan ke depan untuk didoakan oleh gembala.
dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam janji Allah. Dan hari ini tergenapilah buat anak Indonesia. Engkau semakin dipakai Tuhan di tengah-tengah keluarga dan orang tua yang Kau kasihi. Biarlah Kau menerima anugerah berkat Bapa yang Kau janjikan Tuhan dalam hidupnya, dan biarlah berkat itu mengalir ke tanah ini, dan anak ini adalah milik-Mu sepenuhnya. Kau pakai menjadi anak-Mu, menyenangkan orang tua dan menyenangkan hati-Mu menjadi alat-Mu. Dan biarlah tahun-tahun yang dijalani bersama dengan Engkau dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami lepaskan berkat ilahi, berkat yang datang daripada-Mu, berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dalam Allah manusia, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami berterima kasih Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah hari ini, baik yang ada di bait-Mu maupun di rumah mereka, dalam keadaan yang sehat. Mereka dalam keadaan perlindungan Tuhan. Mereka berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang kami percaya bahwa hari-hari di mana kami bergelut dengan keadaan ini, bahwa janji Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah lalai. Dan kami percaya Tuhan, di kepak sayap-Mu yang kuat, yang hebat, Engkau melindungi kami, memagari kami. Anak-anak-Mu diberikan semangat dengan janji-janji Allah, seperti janji Kau berikan kepada Abraham. Diberkati anak-anak-Mu dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan biarlah berkat itu melimpah bagi anak-anak-Mu, menjadi kekuatan, menjadi Tuhan menguatkan di dalam hidup mereka. Bukan karena hebat kuat kami, tapi kami berkata itu karena Engkau hebat. Terima kasih, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, rumah tangga anak-anak-Mu, sekolah kuliah anak-anak-Mu, pergumulan anak-anak-Mu, dan masa depan anak-anak-Mu. Biarlah janji Allah menjadi bagian dalam hidup ini. Di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi, wabah virus penyakit kami lakukan, kami halaukan, kami hancurkan dengan kuasa Tuhan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Allah menyertai kami. Kekuatan Allah memelihara dan melindungi kami. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan tolong kunjungi mereka. Hadirlah dalam hidupnya, sejukkan hati mereka, segarkan kembali, hidupkan iman mereka. Dan oleh pilar-pilar Allah, mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami. Dan biarlah sepanjang minggu ini anak-anak-Mu dalam pemeliharaan Tuhan. Dan tolong dalam perjalanan kehidupan anak-anak-Mu tidak boleh lepas dari tangan-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Dan karena hikmat-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kasih-Mu, kasih kami buat. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah yang menjadi ucapan syukur. Dan kami serahkan anak-anak-Mu dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari yang akan dijalani. Berkat dan rahmat-Mu turun atas kami. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan berkat dan rahmat dan janji Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami letakkan nama-Mu yang hebat, yang kuat itu Tuhan, yang perkasa itu, atas hidup umat-umat ketebus-Mu, baik yang sedang ada di bait-Mu hari ini, maupun mereka yang sedang live streaming bersama-sama beribadah hari ini. Berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan. Melalui persekutuan anak-Mu yang tunggal dan penyertaan Allah Roh Kudus yang memimpin, melindungi dan mengasihi dan menjaga,
mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat